Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita berjumpa dalam podcast bersama dengan Yayasan Pendidikan Muslimat NU Kabupaten Jepara. Sahabat YPM dan juga pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan juga mendasar, yaitu tema tentang pentingnya penerapan pendidikan aswaja sejak usia dini. Ini merupakan tema yang bukan hanya relevan, tapi tema yang sangat penting dalam mendidik anak usia dini untuk menerapkan karakter yang berilmu, berakhlak, dan juga berbijak pada nilai-nilai aswaja. Dan juga kali ini kita sudah berjumpa bersama dengan narasumber yang sangat relevan dan juga berkompeten dalam bidang aswaja. Kita berjumpa dengan beliau, Ibu Hajah Afifah. Assalamualaikum Ibu Hajah Afifah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Ibu Afifah, pada hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam podcast YPM ya. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting ini Ibu ya. Jadi tema yang akan kita bahas adalah pentingnya penerapan pendidikan aswaja ya, untuk anak usia dini. Nah ini jadi sejak usia dini ya Ibu ya. Jadi gambarannya penerapan pendidikan aswaja ini sangat penting gitu ya Ibu ya. Bahwasanya yang saya ketahui Ibu, pendidikan anak usia dini itu adalah masa emas gitu ya Ibu ya. Iya. Jadi masa emas atau dibilang dengan golden age. Nah ini masa-masa yang sangat penting ya dalam mendidik penerapan karakter gitu ya Ibu ya. Jadi di sini kita akan mendengarkan bersama pemaparan dari Ibu Hajah Afifah, beliau dari pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Jepara, yang akan menyampaikan banyak hal bagaimana sih pentingnya pendidikan aswaja dalam membentuk karakter sejak dini gitu ya Ibu. Dan juga nanti kita harus tahu bagaimana seberapa pentingnya peran orang tua dan juga lembaga pendidikan dalam bidang ini. Gitu ya Ibu. Jadi silahkan, kami akan mendengarkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya terima kasih kami diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang pentingnya pendidikan aswaja sejak usia dini bagi generasi muslimat kita. Yang pertama, latar belakang ya. Kenapa kita tekankan untuk pendidikan di usia dini, karena pembentukan karakter itu yang pokok itu di usia dini. Kita kalau sudah usia, misalnya saya Indonesia lansia ya, sudah 55 tahun, 55 sudah tua ya. Kalau dimasuki pendidikan karakter sudah telat. Kalau masih kecil antara usia 0 sampai 7 tahun mau dimasukin apa aja mudah. Betul. Untuk mencernanya. Sudah terlambat ya. Karena kita sudah mikirin macam-macam, mikirin sambal, mikirin nasi. Kalau ini pasti kan enggak ya. Memorinya sudah penuh. Overload. Ya. Kalau masih kecil, masih muda untuk menerima pengajaran atau didikan, terutama bagi kita di kalangan nadin, untuk penerapan kepada anak-anak kita, keluarga kita, dan terutama kaum muslimat untuk pengenalan sejak dini masalah aswaja. Apa yang disebut dengan aswaja yaitu pokok pondasi dalam keislaman yang moderat dan ramah. Anak-anak kita dikenalkan dengan Islam yang toleran, yang cinta damai, yang cinta dengan negara, juga cinta kepada ajaran dari Allah dan Rasulullah sejak kecil nih. Fungsinya yaitu agar anak-anak selalu berpegang pada Al-Quran dan hadis, kemudian mengikuti dari ajaran para ulama. Dan yang ketiga, mengedepankan penggunaan dalil secara nakli maupun akli untuk anak-anak. Kemudian yang diterapkan, yang ditekankan pada anak didik itu anak-anak agar cinta dengan tradisi yang Islami yang bisa berseimbang dengan tradisi yang ada di lingkungannya atau yang ada di negaranya. Contohnya ya, anak-anak
anak-anak dikenalkan dengan tahlil, bacaan tiba, atau budaya yang tidak sengaja dikenalkan sejak dini. Karena kok diceritakan, dibacakan, kemudian diceritakan, anak-anak akan tahu sejarah para pemimpin kita, nabi kita, dan ajaran yang diajarkannya sehingga bisa mudah diterapkan dalam kehidupan anak-anak kita. Kemudian yang kedua, sebagai penghormatan juga budaya lokal. Kalau kita ajarkan anak-anak dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah tadi kan seimbang dengan lingkungannya, dengan tradisinya, yaitu untuk menghormati budaya lokal kita. Karena banyak tradisi yang baik yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Contohnya tadi, kalau selain tiba, ziarah, atau pembacaan manaqib, itu harus diajarkan sejak dini. Karena itu di situ kita nggak cuma tahu Al-Quran dan hadis saja, tapi tahu juga dengan ajaran dari para pemimpin kita, ulama kita semuanya yang ada di dunia ini. Kemudian anak-anak juga perlu diberi ajaran tentang dakwah yang santun dan yang penuh kedamaian, yang cinta. Sejak dini kita ajarkan anak-anak kita untuk menghormati para kiai, para guru, dan para orang tua. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting, karakter akhlak. Sebelum mengenal ilmu yang lain, kita didik dulu dengan akhlaknya dulu. Karena kalau berakhlak untuk menerima ilmunya nanti mudah, karena sudah terbentuk karakternya. Jadi bukan hanya mendidik secara intelektual tapi juga membentuk karakter kepribadian akhlaknya. Kemudian mengapa harus diajarkan ya? Satu, untuk masa pembentukan karakter tadi, seperti sudah saya sampaikan, anak mudah untuk menyerap ilmu yang masuk karena masih bersih, masih murni. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, masa-masa kebebasannya itu mudah untuk menerima. Kemudian yang kedua, fondasi yang kokoh. Kalau dari kecil kita sudah ajarkan akhlak yang baik dan tauhid yang baik, maka dia nggak mudah terpengaruh. Seperti sekarang ini di era yang serba terbuka, nggak ada filternya. Kalau udah buka internet atau buka Facebook, IG, TikTok, YouTube dan lain-lain, kan kita nggak bisa memfilter gitu. Semuanya bisa masuk. Kalau anak-anak kita sudah kokoh akhlaknya, sudah tahu kebiasaan adat istiadat yang baik, maka dia tidak akan mudah terpengaruh dengan aliran yang masuk itu tadi. Jadi pondasinya sudah kuat. Rumah sudah kuat. Kemudian yang ketiga, pembiasaan untuk berakhlak mulia. Kalau dari kecil kita sudah ajarkan tentang ajaran aswaja ahli sunnah wal jamaah, yang di situ diajarkan dari Rasulullah beserta sahabat dan para imam-imam kita, ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan yang terbesar di sekarang kan Imam Syafi'i yang dianut ya. Itu sudah dikenalkan, maka kita akan meneruskan dan menghormati serta sayang kepada leluhur kita atau para pejuang-pejuang kita. Baik, sangat luar biasa ya Ibu. Jadi pentingnya aswaja ini untuk penerapan anak usia dini ya di masa-masa golden age gitu ya. Jadi selanjutnya ini Bu, boleh disampaikan berikutnya, ada banyak mungkin yang harus kita ketahui tentang aswaja penting dalam pendidikan anak usia dini. Nilai-nilai aswaja yang ada dalam ahli sunnah wal jamaah itu, satu, tawasud, moderat, bersikap yang tengah-tengah, tidak ekstrim. Kalau mempelajari agama nggak kaku, nggak kolot, nggak kaku, terus menerima perbedaan itu biasa. Contohnya kalau hari ini sudah ada yang puasa, ada yang belum, nggak kaget, karena sudah terbiasa dengan sebuah perbedaan. Diambil hikmahnya. Kalau hari ini ada perbedaan, kita malah senang. Kalau hari ini ganjil, besok ganjil lagi. Artinya setiap hari
di bulan puasa itu kan banyak yang mengejar hari-hari yang ganjil gitu. Oh gitu. Sekarang ada jadi ganjil semua. Atau hari ini pertama, bisa aja juga hari pertama lagi. Jadi ya, kita beribadah malah harinya semakin panjang, semakin banyak dan semakin semangat karena tahu ibadah di bulan puasa kalau hari ganjil pahalanya lebih besar. Oh gitu. Ya. Kemudian yang kedua juga untuk anak tidak mudah menghakimi. Adanya perbedaan hisab, ru'yat, mereka bisa ditahu. Ya. Semua ada dasarnya. Ya. Yang hisab juga ada dasarnya, yang ru'yat juga ada dasarnya. Ya. Jadi anak nggak muda itu yang benar kita salah enggak. Semuanya benar dan bisa diakui karena juga sudah memakai dalil-dalil dari Rasulullah dan Allah dan Rasulullah. Kemudian yang tawazun, anak-anak jadi seimbang di pemikirannya, seimbang dalam beribadah dan dalam pergaulan, dalam kehidupan sosialnya, nggak melulu untuk ngaji saja, tapi dia juga harus berbuat baik dengan teman, sayang dengan teman, sayang dengan keluarga, sayang dengan guru, sayang dengan kiai, ya, seimbang ya. Nggak cuma sholat tok, tapi dia juga harus sayang, harus berbagi sama temannya. Kalau ada temannya sakit, juga ditengok, didoakan. Kalau ada guru yang mengajarkan mungkin beda dengan yang diajarkan di rumah, bisa menerima karena akhlaknya sudah terbentuk. Tadi sudah diajarkan fondasi yang kuat bahwa ada perbedaan dalam setiap kehidupan ini. Kemudian yang selanjutnya tawasul toleran. Ya, tadi sudah saya sampaikan menghargai perbedaan dalam aswaja itu. Ada ajaran untuk tasamuh yaitu toleran. Ya. Adanya perbedaan dalam mulainya bulan Ramadan atau nanti penentuan Idul Fitri itu sebagai hasanah atau sebagai ilmu bagi kita semua karena ada perbedaan untuk cara-caranya melihat tanggalnya, melihat permulaannya dan melihat akhirnya. Ya, ada yang perbedaan. Kemudian dengan hidup yang toleran itu akan terbentuk hidup yang damai, hidup yang bahagia, hidup yang penuh dengan cinta. Sebenarnya yang terakhir yang nomor 4 dari aswaja itu i'tidal atau adil, bersikap lurus dan tegas pada kebenaran, tidak mudah dibelok-belokkan. Kita sudah punya ajaran ahli sunnah wal jamaah Nahdien, maka nanti kalau ada ajaran lain yang sekiranya dimasuki mungkin nggak mudah juga karena sudah punya ajarannya dan sudah tahu ciri-cirinya dari apa yang diajarkan dari aswaja. Sebenarnya strategi atau penerapan di usia dini yang pertama, pembelajaran akidah yang sederhana. Contohnya mengenalkan Allah sebagai pencipta dunia ini. Allah merupakan penguasa di dunia ini dan Allah juga sebagai pengasih apa yang diminta dari anak-anak kita semua. Dan semua yang ada di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Allah dan kita diminta untuk berdoa dan berikhtiar. Sebenarnya ada yang berkuasa tapi kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa, untuk meminta. Masalah hasilnya nanti kita pasrahkan sama Allah dengan cara tawakal. Tapi sudah berusaha dan berdoa sebenarnya terakhir tawakal. Kemudian selanjutnya mengenalkan juga tentang akhlak Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah yang santun, yang baik, yang menjadi uswah hasanah bagi kita semua. Anak-anak dikenalkan dengan melalui pembelajaran ahli sunnah wal jamaah tadi. Sejak dini biar beliau anak-anak tahu cara bersikap yang baik, meniru Nabi kita Muhammad. Bagaimana beliau bersikap yang baik, yang adil, yang taat beribadah meskipun orang suci, beliau masih beribadah dengan Allah dengan sebaik-baiknya dan tidak menjadikan beliau sombong karena saya sudah orang suci, tapi tetap beliau
tetap berusaha untuk beribadah dan berdoa kepada Allah. Kemudian pembinaan yang sehari-hari yang untuk anak-anak kita kenalkan dengan tadi doa bersama, sholat berjamaah, dan berbagi dengan teman. Karena kita sudah ibadah baik tapi nggak bisa berbagi, ada yang kurang kayak gitu. Kita harus kurang lengkap nih. Harus beribadah dengan Allah dan Rasulullah dengan baik, juga berbagi dengan teman-teman yang baik juga. Contoh seperti ini sudah disebutkan juga dalam Al-Quran tentang cerita Luqman, tentang cerita cara mendidik anak. Di situ sudah disebutkan dalam surat Luqman ya. Kemudian juga disebutkan juga tentang Nabi Ibrahim, bagaimana mendidik Nabi Ismail, Nabi Yakub juga disebutkan. Dan itu bisa diajarkan bersama anak-anak baik melalui lagu, melalui cerita, atau dengan film-film. Sekarang banyak ya Mbak ya, di TV, di internet atau di Facebook, banyak film-film yang mendidik juga ya. Tinggal kita yang arahkan anak-anak untuk melihat dan menontonkan yang baik-baik itu. Karena sekarang saya juga merasakan, saya punya anak 3, jadi kalau ngajak anak itu sekarang kalau diceramai nggak mungkin ya Mbak ya. Tapi kalau diberi contoh dengan film, dengan apa yang dia tonton di game, agak mudah. Maka sebagai orang tua kita pandai-pandailah memilih cara dan tontonan dan didikan yang baik dengan caranya, dengan cara anak-anak. Kalau kita paksakan, pasti anak-anak nggak suka. Padahal kalau belajar dengan cara yang marah, dengan cara nggak suka, nggak masuk. Tapi kalau dengan cara bahagia, dengan cara anak-anak tadi nyaman, maka akan mudah untuk memberi pelajaran dan mengarahkannya. Itu yang biasa banyak ya. Kemudian selanjutnya yang harus kita terapkan juga selain anak kita yang tekankan untuk melakukan dari ajaran aswaja, gurunya juga gitu ya Mbak. Guru sebagai pendidik ya, pendidiknya juga harus memberi contoh. Guru sebagai suri atau teladan dari anak-anak. Jadi penerus dari rumah, dari orang tua. Berikutnya partner berikutnya, pendidiknya adalah guru gitu ya. Ya, gurunya juga harus memberi contoh untuk bersikap yang moderat dan toleran. Kemudian tradisi tadi yang sudah saya sebutkan, anak-anak sudah terbiasa untuk baca sholawat, untuk tahlilan, sebut sederhana, dan peringatan-peringatan peringatan hari-hari besar Islam, contohnya Maulid Nabi atau kegiatan Isra Mi'raj dan lain-lain itu juga sudah dikenalkan, sudah diperingati di kegiatan anak-anak, baik itu di sekolah-sekolah maupun di ponpes atau majelis taklim atau majelis taklim di pondok ya, kalau anak yang dilanggar-langgar, biar anak terbiasa dengan kegiatan yang Islami tadi atau memperingati hari-hari besar di agama Islam. Berdampak yang jangka panjang, kalau kita mengajarkan aswaja kepada anak-anak, maka akan terbentuk anak-anak yang berakhlak tadi kokoh ya Mbak. Fondasinya kokoh, berakhlak mulia, akan cinta kepada tanah air, cinta kepada agama, karena ajarannya seperti yang sudah sampaikan tadi, ada tawasul, tasamuh, mu'tidal, maka anak-anak sudah terbiasa dengan itu. Artinya mereka sudah terbiasa untuk hidup dengan cara yang toleran dan moderat, serta tidak mudah terpapar dengan radikalisme. Karena banyak ya Mbak. Selain tontonan, ajaran-ajaran yang radikal itu kan banyak. Kalau sejak kecil anak kita sudah bentengi dengan fondasi yang kuat, dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah, maka insya Allah nanti anak-anak nggak mudah terpapar dengan aliran yang radikal, aliran yang keras yang masuk. Ya. Kemudian sebagai orang tua kita juga harus bersinergi dengan lembaga pendidikan. Kalau kita nih di NU, Muslimat, maka kita juga harus selaras dengan aturan pendidikan, aturan yang ada di terutama yayasan pendidikan Muslimat. Jadi anak-anak kita
arahkan untuk mengikuti tradisi ahli sunnah wal jamaah atau ahli misalnya anaknya dipondokkan. Itu kan cara-cara klasik tapi masih sampai sekarang masih digunakan. Karena kalau kita nggak bentengi anak-anak dengan mondok, dengan sekolah boarding ya Mbak ya. Kalau di rumah itu yang anak saya sendiri anak 3. Itu kalau saya marahi saya takut. Tapi kalau saya nggak marahi, sehari-hari pertama pas libur pegangannya HP. Iya betul, itu tantangannya. Musuh terbesar. Iya. Kalau di pondok mungkin sudah lain ya. Ada aturan ketat atau aturan yang tidak boleh pegang HP, andai pegang pun seminggu sekali, maka itu sangat membantu kita, terutama orang tua. Kita harus berbahagia dan bersyukur kalau anak-anak kita masih mau mondok atau diberdingkan. Karena kalau di rumah tadi, kalau saya sendiri, saya agak kewalahan kalau untuk menjauhkan dari HP. Susah itu. Karena itu memang tantangan zaman sekarang ya. Anak-anak tidak bisa terjauh dari HP, phone atau juga alat-alat media elektronik yang lainnya gitu ya Bu. Meskipun kita juga gak bisa mengingkari itu Mbak ya. Anak-anak juga memang harus dikenalkan dengan dunia medsos, ini memang sudah eranya gitu. Harus kenal internet, harus kenal dunia media masalah, media sosial. Tapi kan harus kita bentengi tadi dengan fondasi yang sudah kuat. Artinya kalau dia buka, kalau dia scroll, kalau dia pegang medsos itu sudah tahu arahnya dan bisa menyaring apa yang dia terima, apa yang dia lihat, apa yang dia lihat. Mbak yang dilaksanakan yang terakhir saya mau berharap semoga pendidikan remaja ini sebagai ikhtiar yang strategis yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini sebagai sarana yang penting kita mengenalkan aswaja ini ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah era yang sudah terbuka. Dan mohon maaf kalau ada kurangnya. Terima kasih banyak Ibu Afifah atas pemaparan yang luar biasa sekali, dan ini bisa menjadi pencerahan ya, bahwasanya kita mengetahui dari paparan yang telah disampaikan ini sedikit kita bisa menyimpulkan bahwasanya pendidikan aswaja ini bukan sekedar pengenalan amaliyah gitu ya Ibu ya. Jadi pendidikan ini sebagai pembentuk sikap gitu ya, tadi yang disampaikan, cara berpikir dan juga karakter anak sejak awal kehidupannya. Karena di masa awal pendidikan usia dini ini merupakan masa golden age itu yang dibilang, jadi masa-masa emas ya. Kalau kita menerapkan di saat itu maka pondasinya akan kuat gitu ya Ibu ya. Nah ini menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya para orang tua, bahwasanya mendidik anak itu bukan hanya menyiapkan mereka cerdas secara intelektual gitu ya Ibu Afifah ya, tapi juga pentingnya mendidik mereka, menanamkan akhlak, ilmu, dan juga pentingnya pendidikan aswaja ini untuk anak-anak kita gitu ya Ibu ya. Luar biasa, terima kasih pada sahabat YPM dan pemirsa yang berbahagia. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung pertemuan pada hari ini, dan alhamdulillah bersama dengan narasumber yang luar biasa, Ibu Hajah Afifah telah memaparkan hal-hal yang penting untuk kita ketahui, yaitu pendidikan aswaja penting sekali untuk ditanamkan kepada anak usia dini. Gitu nggih? Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hajah Afifah dari Pimpinan Cabang Muslimat NU Jepara atas pemaparan yang telah disampaikan. Semoga Allah membalas dengan keberkahan dan kebaikan untuk Ibu Hajah Afifah. Sehat selalu Ibu Hajah Afifah, selamat melanjutkan tugas berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Iya gitu. Oke, terima kasih. Akhir kata mari kita tutup podcast kali ini dengan sebuah doa. Semoga Allah memberikan langkah bimbingan untuk kita semua, khususnya untuk para orang tua dan juga untuk para pendidik di setiap lembaga dalam mendampingi para anak usia dini atau penerus bangsa supaya terbentuk karakter yang baik, berilmu, berakhlak mulia, serta berpijak pada ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, semoga kita berjumpa dengan bulan Ramadan ini dalam keadaan yang sehat dan bisa menjalankan puasa sampai dengan akhir.
Wassalamualaikum warahmatullahi